Oma Opa, Bapak Ibu, serta adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Namun bila tidak dalam keadaan sehat, tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa berjalan bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari umat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 14 dengan 2 kali kita menyanyikannya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setia. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Hidup yang kita jalani silih berganti, namun kasih setia Tuhan selalu setia hadir dalam kehidupan kita. Kita bisa bangun, melihat awan yang biru, kita bisa melihat senyum keluarga atau suster kita. Itu semua adalah bukti kasih setia Tuhan yang selalu mengiring kehidupan kita. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, urapilah kami sebelum kami membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan hari ini. Kiranya kasih Tuhan membarui kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh merasakan tuntunan kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Diambil dari Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah saling menjaga. Di saat sekarang, kita masih terus bergumul dan berjuang dengan wabah COVID-19 yang belum juga reda.
kita sama-sama punya kerinduan. Kerinduan untuk berjumpa saudara dan keluarga yang kelihatan sangat jauh, bukan hanya di mata tapi di hati. Kita juga merasa terbelenggu karena ruang kita sangat kecil, yaitu sekedar di rumah saja atau di mobil. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua itu bisa membuat kita menjadi lengah, membuat kita juga saat ini menjadi punya kerinduan yang besar untuk bisa bertemu dan berkumpul. Apalagi di saat sekarang mulai muncul keinginan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tidak salah, kita boleh bersama-sama. Namun saudara, kita juga harus waspada. Pasar-pasar sudah mulai ramai. Swalayan, mal-mal sudah mulai nanti akan dibuka. Bahkan ada berapa yang sudah dibuka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Wabah masih tetap ada. Salah satu jalan yang terbaik adalah saling menjaga. Pembacaan kita mengingatkan kita untuk saling menjaga. Saling menjaga berarti kita harus punya kewaspadaan yang tinggi. Kita harus siap sedia. Kita juga saudara harus betul-betul punya persiapan yang matang. Tetap terjaga atau tetap melek dalam kondisi sekarang. Saling berjaga juga adalah hal yang penting. Yang bisa kita lakukan yang mendasar adalah kita bisa saling mendoakan. Ketika kita mengingat atau terlintas dalam ingatan kita orang-orang yang kita kasih dan kita kenal, maka hal yang terbaik saat ini adalah kita mendoakan mereka. Ruang kita terbatas, paling pun bisa sebatas fasilitas sosial media. Bagaimana kalau tidak bisa? Doa adalah hal yang sangat luar biasa. Ingat saudara, doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya untuk tidak hanya menggapai tetapi juga besar kuasanya untuk meneguhkan, menguatkan, bahkan juga menyembuhkan. Karena doa kita haturkan kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Yang kedua, saudara, berjaga-jaga bukan hanya milik individu. Kita waspada, kita berjaga-jaga. Tapi kalau orang lain tidak mau berjaga-jaga, maka kita bisa celaka. Jadi berjaga-jaga juga adalah hal berkaitan dengan komunitas. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari mara bahaya dan khususnya masalah COVID ini. Berjaga-jaga berarti kita juga memperhatikan orang lain. Di masa sekarang kita tidak bisa sehat sendiri. Di masa sekarang kita tidak bisa lepas sendiri. Wabah masih sangat tinggi. Perkembangan masih luar biasa. Rumah sakit masih terus penuh. Dan mungkin menggunakan SOP yang lebih lagi. Vaksin belum ditemukan. Kita tidak bisa kemudian menganggap semuanya sudah selesai. Orang lain sudah bisa jalan-jalan, kenapa saya nggak bisa jalan-jalan? Orang lain bisa belanja ke sana sini, kok saya nggak bisa? Tapi kita juga harus secara komunal saling menjaga, saling mengingatkan untuk tetap awas diri. Supaya yang luput bukan cuma satu orang, tetapi semuanya. Dulu sebelum COVID-19, kita biasa untuk cuek, tidak terlalu peduli satu dengan yang lain. Hidup jadi sangat egois. Tapi karena COVID, kita belajar dalam menjaga kehidupan, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Kita tidak hanya mengingat dan berdoa, tetapi kalau saya mau sehat, maka semua anggota keluarga saya harus sehat. Kalau anggota keluarga saya ingin sehat, maka lingkungan kita juga harus sehat. Semua orang di RT kita harus sehat. Kalau misalnya saya pengen ke gereja, maka yang pengen sehat dan harus sehat bukan cuma saya,
Tetapi semua anggota jemaat atau orang yang pergi ke gereja juga harus sehat dan dalam kondisi tetap waspada dalam kesehatan. Karena itu, hal yang berikut yang bisa kita lakukan adalah mari kita saling menjaga. Yang paling gampang, ikutin bagaimana seharusnya kita hidup di masa sekarang. Jangan lupa pakai masker kita. Sekarang saya ada di ruangan di gereja, cuma saya sendiri. Tapi kalau keluar, saya akan pakai masker saya. Kita harus pakai masker kita kemana-mana. Pakai masker bukan cuma mulut kita. Banyak orang pakai masker begini, padahal seharusnya pakai maskernya harusnya ditutup. Memang pengap, memang gak enak, tetapi ini adalah salah satu senjata kita untuk kita waspada. Jangan lupa yang kedua adalah menjaga jarak. Mau di gereja nanti, mau di mall, mau di pasar, kita harus menjaga jarak, kita harus sabar. Kalau ada orang di depan kita, kita harus sabar menjaga jaraknya. Jangan kita pengennya ngumpul-ngumpul, nempel-nempel. Nanti itu bisa jadi sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Di masa sekarang saling menjaga adalah hal yang penting, karena itu bisa membebaskan kehidupan. Bukan kita saja yang luput, bukan saya saja yang luput, tetapi semua orang sekitar saya harus luput. Dengan kata lain, semua orang juga harus usaha untuk meluputkan diri di zaman sekarang. Dan itu adalah hal yang penting. Dan itu adalah refleksi iman kita untuk di masa-masa sekarang. Salam sehat, salam semangat. Kita semua pasti bisa terluput dan jadi pemenang kalau kita semua bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara jemaat, marilah kita pada pagi hari ini kita akan berdoa syafaat untuk mengiring kehidupan kita, mengawali aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Delima. Saat ini aktivitas jemaat dalam PSBB transisi yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Biarlah jemaat Tuhan, boleh Tuhan berikan kekuatan dan juga disiplin di dalam mengarungi kehidupan dalam PSBB transisi yang saat ini sudah berjalan beberapa hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah GKI Delima di dalam menyongsong new normal. Biarlah apa yang akan dipersiapkan majelis jemaat dan juga jemaat-Mu untuk persiapan ibadah new normal dalam beberapa waktu ke depan bisa berlangsung dengan baik, dan persiapan yang akan juga dilakukan oleh Sinode GKI bersama-sama dengan gereja-gereja-Mu mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah new normal ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat GKI Delima yang sampai saat ini masih dilakukan dengan online streaming. Biarlah ke depan kami boleh mempersiapkan diri jemaat-Mu untuk masuk ke era baru, untuk menghadapi situasi yang lebih kepada kesehatan, masalah-masalah kebersihan dan disiplin yang akan dilakukan terus-menerus dalam rangka memberlakukan social distancing. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingat akan jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Pak Albert Chandra, juga Bapak Yanjen Nenogasu, juga kepada Bapak Edwin Juwono Lugito yang berulang tahun pada hari ini.
Biarlah Tuhan juga memberikan berkat, Tuhan juga memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini yang saat ini juga sedang menghadapi pandemi yang belum selesai, masih panjang, sehingga Tuhan kami berharap melalui kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga para aparat, menteri, dan gubernur, bupati, dan aparat ke bawah yang selalu menyertai dalam masa pandemi ini, boleh Tuhan berikan akal kebijaksanaan untuk melayani bangsamu. Kami juga ingat akan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan mereka pertolongan untuk bisa sembuh. Dan juga kami ingat akan para dokter, para medis, dan juga seluruh relawan yang membantu berlangsungnya kesembuhan pasien COVID. Biarlah Tuhan selalu memberikan semangat dan kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Biarlah Tuhan yang akan selalu mendengar doa syafaat ini, dan Tuhan yang akan menolong kita selalu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam masa berduka, karena baru saja atau beberapa waktu yang lalu ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Ada yang disebabkan karena sakit menua, ada juga yang karena COVID-19, ataupun hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala kesedihan hati mereka. Tuhan juga yang mengetahui bagaimana setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, kasihanilah. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan senantiasa pengharapan kepada mereka, agar mereka senantiasa hanya boleh memandang kepada Tuhan, sumber pengharapan. Tuhan, ajar kami juga untuk boleh melihat semua ini, bahwa kehidupan kami senantiasa aman di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka. Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Tuhan adalah kekuatan yang sejati bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa syafaat kami yang kami mau haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga hari ini. Kiranya doa keluarga yang kita lakukan boleh menjadi peneguh di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam hidup kita banyak hal yang tidak kita mengerti, namun satu hal yang harus kita imani, bahwa Allah senantiasa membuat langkah kita tetap teguh dan kuat. Sebagai penutup dari ibadah doa keluarga hari ini, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 241, bait pertama dan ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai